Mendengar kata Padang, perut jadi berdendang, rasa hati ingin lidah bergoyang, menyantap rendang. Hihihi, kebayang dong nikmatnya kayak apa? Rendang ternyata nggak cuma dibuat dari daging sapi atau daging ayam saja, tapi ada 25 jenis rendang yang bisa kalian ketahui loh. Tapi yang paling spesial adalah rendang yang mirip dengan bakso ini, fams. Meski terbuat dari daging sapi, rendang ini terbilang spesial, rasanya lamak bana. Kenalin ya, ini namanya rendang tumbuk, fams. Penasaran? Kita intip aja yuk pembuatannya. Rendang tumbuk ini bahannya terdiri dari daging sapi, aneka rempah, dan bumbu halus khas rendang. Uniknya, rendang tumbuk terdapat tambahan dadiah alias yogurt khas Minang, serta gula merah untuk penambah kenikmatannya. Keistimewaan dari rendang tumbuk ini memakai daging sapi bagian paha atas tanpa lemak. Istilahnya dikenal dengan top side yang teksturnya keras dan susah hancur. Setelah dipotong-potong, daging sapi dihaluskan. Prosesnya bisa memakai alat yang lebih modern, seperti gilingan ini, fams. Kalau dulu sih, harus ditumbuk secara manual untuk bisa meluangkan tekstur daging sapi. Nah, proses satu ini disebut dengan rendang tumbuk. Fams, rendang ternyata sudah beberapa kali menyabet penghargaan. Pada tahun 2011 dan 2017, rendang pernah menjadi makanan paling enak di dunia, versi CNN Internasional. Pada tahun 2012 di Amerika Serikat, rendang juga disebut sebagai the most balanced food. Gak heran kuliner ini bisa terkenal, bahkan banyak dicari oleh orang Korea, Malaysia, Singapura, Norwegia, sampai Dubai, fams. Keren deh. Oh iya, rendang termasuk masakan yang kaya rempah. Selain menambah kelezatan, rempah ini juga dipercaya bisa menghilangkan bau amis daging sapi yang menjadi bahan utamanya. Apalagi disantap saat pandemi melanda, kandungan rempahnya bisa menjaga daya tahan tubuh. Banyak yang mengira rendang tumbuk ini adalah rendang bakso, fams. Meski mirip, rendang tumbuk ini rasanya lebih nikmat karena nggak ada tambahan tepung sama sekali. Daging yang telah dibumbui dikepal sekuat tenaga agar tetap utuh. Kalau sudah siap, bikin deh bumbu rendangnya. Kemudian masak bumbu hingga matang, fams. Ini nih yang bikin rendang tumbuk jadi makin spesial. Adanya tambahan gula merah dan dadiah yang dibuat dari susu kerbau. Dijamin deh, rendang yang dihasilkan rasanya lebih otentik. Kemudian masak rendang dengan santan kelapa yang sudah tua. Bukan cuma nikmat, kelapa tua lebih banyak mengandung minyak yang membuat rasa rendang lebih gurih. Untuk menghasilkan rendang yang nikmat, api memasaknya tidak boleh terlalu besar, biar nggak gosong. Oh ya, fams, dulu rendang hanya disajikan khusus untuk kaum bangsawan saja. Rendang dianggap istimewa karena dalam pembuatannya butuh waktu 8 jam lamanya. Nama rendang ternyata berasal dari proses memasaknya, yaitu merandang atau memasak dengan waktu yang lama. Tahapan prosesnya dimulai dari gulai, kalio, sampai akhirnya menjadi rendang. Kalio adalah sebutan dari rendang setengah jadi. Warna santan berubah menjadi kecoklatan. Teksturnya lengket dengan aroma karamel yang kuat. Proses ini sudah makan waktu 4 jam loh. Wah, masih butuh waktu 4 jam lagi untuk menjadi rendang, fams. Rendang kemasan sebaiknya dibuat dengan tekstur yang kering agar bisa awet hingga 3 bulan lamanya, meski tanpa pengawet buatan. Rendang yang sudah matang tinggal diangin-anginkan sebelum dikemas, fams. Nah, satu porsi rendang tumbuk kemasan beratnya kurang lebih 250 gram. Bisa loh dijadikan buah tangan. Cukup dengan 98.000 aja rendang tumbuk dengan rasa otentik bisa dibawa pulang. Mantap!